Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bin nuril fahmi wa tudhihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita dengan bermacam-macam nikmatnya. Dengan nikmatnya lah sehingga kita bisa hadir di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini Allah Subhanahu wa taala akan memberkahkan kita. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajat kita. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut, kita masih pembahasan dalam kitab Fathul Gharib al-Mujib ala Tahdzib at-Targhib wa Tarhib. Ya, anqal bab at-targhib fil muraqabati wal muhasabah. At-targhib kita masuk padanya bab at-targhib anjuran. Ya, fil muraqabah. Ya, fil muraqabah anjuran ya, selalu merasa diawasi. Al-muraqabah itu ya, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muhasabah, dan anjuran untuk introspeksi diri, ya, menilai diri sendiri. At-targhib, ya. Wa qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma yuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa laqad khalaqnal insana. Ya. Al-ma'na wa laqad awjadna al-insana. Sungguh aku telah mengadakan manusia, menciptakan manusia. Walhal ana na'lam hadith nafsuhu alladhi yaduru bi khaldihi wa na'lamu ma yuwaswisu bihi nafsuhu. Dan sungguh benar-benar aku telah menciptakan manusia dan aku mengetahui yuwaswisu hati, ya, seseorang, hatinya, dirinya, ya, seseorang. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami, ya, lebih dekat padanya dari urat lehernya. Ya, artinya Allah mengetahui keadaan kita dimanapun kita berada. Di hati kita Allah tahu walaupun sedalam-dalamnya. Ya, maksudnya al-muraqabah, kita harus ada sifat al-muraqabah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memiliki seorang mukmin, ya, di hati kita jangan terlepas dari al-muraqabah. Ya. Bahwasanya dimanapun kita berada,
dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan banyak rame, dalam keadaan apapun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Ya, jadi harus sadar. Allah tegaskan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artinya Allah dekat. Lebih dekat dari urat leher kita. Ya, itu menunjukkan bahwasanya benar-benar Allah mengetahui segala apapun yang ada di diri kita. Ya, walaupun di hati kita. Ya. Wa na'lamu ma nuwaswisu bihi nafsu. Allah tahu apa yang terbesit di hati kita, apa yang ada di dalam hati kita, sekecil apapun Allah tahu. Ya, bahkan dikatakan, ya, apa namanya, bunyi dari semut, seekor semut, Allah maha mendengar, tahu bahasanya. Ya, Allah segalanya. Wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jelas. Ya. Dan dialah Allah ma'akum, bersama kalian di mana kalian berada. Ya, ini bahwasanya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya tidak seperti makhluk, artinya tidak bertempat. Kita nggak boleh mengatakan, ya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya tidak boleh mengatakan Allah hanya di al-arsy. Kata orang-orang itu Allah di atas duduknya ini kan masalah. Duduk di atas, ya Ar-Rahman ala arsy istawa, ya Allah duduk di atas arsy atau singgah di atas arsy. Wal iyadu billah. Bagi mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah itu sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi. Kenapa? Karena duduknya Allah itu sama dengan makhluk. Ya, nggak boleh kita apa? Menyamai Allah dengan makhluknya. Ya, gimana? Wallahu a'lam. Urusannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-ihtiyat dari mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, berhati-hati. Ya, arsy itu istawa itu bermakna bisa Allah menguasai. Artinya yang tidak terlepas dari apa? Dari kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, cari yang lebih tinggi. Ya, dan bahkan di tafsir-tafsir nggak mengatakan Allah itu duduk, nggak ada. Di tafsir cari nggak ada. Jalasa, yajlis, istawa, singgah. Ya, dalam makna bahasa Arab banyak maknanya al-istiwa. Ya. Apalagi dari hadis, dari ayat-ayat yang lain menunjukkan Allah tidak sama, ya, kami selama seperti kalian tidak seperti makhluknya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di mana saja. Ya, artinya bukan Allah di mana ini, hanya Allah yang tahu, bukan kita ranahnya. Kita hanya meyakini bahwasanya Allah mengawasi kita. Artinya Allah tidak bertempat. Ya, jangan kita katakan Allah itu bertempat. Ya, ntar akhirnya dia keblinger sendiri. Kalau kita tanya di mana Allah, di arsy mana? Oh, sama dengan makhluk. Enggak, Allah di luar alam. Ya, alam juga di luar alam, tempat juga. Nah, ini masalah juga. Akhirnya kemakan omongan sendiri. Ya, bahwasanya bagi kita cukup baginya Allah maha mengetahui. Udah gitu aja. Allah maha mengetahui. Allah maha mendengar. Allah maha melihat. Ya, segala sesuatu. Kita nggak bisa mengatakan, oh berarti Allah melihat punya mata. Nggak bisa begitu. Ya, kita hanya meyakini bahwasanya Allah itu maha cukup tahu, mengetahui saja. Ya, karena bukan ranah kita. Karena mata kita, anggota tubuh kita ini terbatas. Ya, kita tidak bisa mendengar ada yang di balik tembok tersebut karena terbatasnya apa? Pendengaran kita. Kita tidak bisa lihat apa yang ada di luar sana. Kenapa? Karena terbatasnya mata kita. Kita nggak bisa melihat apa yang ada di atas langit, setelah langit apaan, kita nggak tahu. Karena terbatasnya mata kita. Bagaimana dengan ilmu kita? Pasti memiliki batasan-batasan tertentu. Bagaimana bisa mengetahui besarnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala? Kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mencari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diperintahkan bahwasanya Allah ada bersama kita. Ya, al-muraqabah bersama kita di sini. Bahwasanya di hadis an Abi Dzar
Wa Mu'adz, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa Ahmad wal Baihaqi fi Syu'ab wa rawahu al-Hakim an Abi Dzar faqat. Ya, dari Abi Dzar, ya, dari riwayat lain dari Mu'adz bin Jabal. Ya, ini hadis hasan, ya, bahwasanya radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ya, Nabi katakan, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta, di mana kamu berada. Bertakwa, kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Artinya takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhkan segala larangan Allah. Itu arti takwa. Ya, secara definisi. Kalau kita tanyakan takwa apa sih takwa? Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah. Itu takwa namanya. Haitsu ma kunta, di mana kamu berada. Artinya kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Artinya diperintahkan oleh Allah kita beribadah, bertakwa dalam sebenar-benarnya. Artinya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat di dalam keadaan ramai maupun sholat dalam keadaan sepi sama aja. Artinya tidak ada perubahan bagi dirinya, tetap dia sama. Ya, kalau ada perubahan lain, berarti itu takwanya masih kurang. Ya, misalnya ada orang sholat dilihatin itu khusyuknya bukan main. Ya, baik calon mertua yang dilihatin, oh udah, ya, baru takwa. Sholat sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah, ya, nggak ada orang, udah langsung kabur. Ya, habis sholat wajib langsung kabur. Jangan, kita disuruh bertakwa kepada Allah di dalam keadaan apapun. Ittaqillaha fi usrika wa yusrik. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam keadaan, ya, susah maupun dalam keadaan senang. Gampang, dalam keadaan susah maupun dalam senang tetap kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya nggak kenal kalau kita takwa kepada Allah di situ. Nggak kenal dalam kondisi keadaan apapun. Tetap kita selalu menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Jadi kadang-kadang kita dicari-cari, ya, dicari ini kalau sulit begini, nah ini kan ribet yang nyari-nyari ini. Ya, makanya kita diperintahkan ittaqillaha fi haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Ya, artinya ketika kita melakukan perbuatan dosa, perbuatan sesuatu yang tidak layak, ya, untuk Allah murka padanya, kita iringi dengan segala perbuatan yang baik. Artinya cepat-cepat langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita kejerumus melakukan perbuatan keburukan, perbuatan dosa, ya, langsung kita bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau langsung kita bermunajat kepada Allah, langsung kita sholat bertobat, atau kita langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung iringin kebaikan, jangan ditantarin, ntar aja dah, masih muda, ya, langsung astagfirullahaladzim, tapi jangan dipermainkan. Ya, artinya innallaha ghafurur rahim, ini Allah maha pengampun, biarin aneh maksiat. Ya, kalau aneh udah selesai, tinggal istighfar aja. Allah maha ya, nggak bisa. Allah maha tahu di hati kita kapan kita mempermainkan Allah, kapan kita benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha tahu, ya, kan adanya di hati. Keikhlasan aja adanya di hati. Ya, Allah terima amalan-amalan yang ikhlas. Allah nggak terima kalau amalan-amalan yang tidak ikhlas, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi mempermainkan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang apa ini menjudi, tapi itu ada taubat. Ya, seakan-akan dia tahu umur dia. Ya, umur dia selama-lamanya dia tahu, dipatokin dia umurnya masih panjang, tenang aja. Nggak bisa begitu. Makanya Allah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan dengan tegasnya, ketika kita melakukan perbuatan dosa,
ya kita iringi dengan perbuatan kebaikan. Artinya apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya manusia ya makhluk khata wa nisyan. Kadang-kadang kita suka tempatnya lupa dan tempatnya salah dan lupa. Namanya manusia, nggak ada yang sempurna. Tapi inilah kuasa nikmatnya agama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur ketika kita melakukan kesalahan, langsung cepat-cepat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamhuha, niscaya kesalahan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bani Israel zaman-zaman nabi-nabi dulu nggak bisa. Najis aja di sini kena najis di baju kita udah nggak bisa diucap. Ya, harus diapa? Harus dipotong, diganti dengan bahan berikutnya. Artinya udah dibuang gitu. Nggak bisa, udah abadi udah. Ya, tapi khususnya bagi umatnya Nabi Muhammad SAW masih ada diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, dan yang mana kita sadar kembali kepada Allah, masih ada pintu taubat yang sebesar-besarnya selama masih belum ditenggorokan kita. Maka cepat-cepat kita selalu bermuraqabah, selalu diri kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya sholatnya benerin, puasanya benerin, ibadahnya kepada Allah benerin. Ya, itu juga salah satu ya iringan dari perbuatan penghapus dari perbuatan dosa-dosa kita. Ya, makanya rajin berapa biar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik, berbudi pekerti yang baik. Artinya kita tidak cukup untuk kita berakhlak kepada Allah saja, ya, bermunajat kepada Allah saja, tetapi kita bergaul dengan manusia dengan akhlak bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Ini akhlak yang baik sangat penting bagi kita. Kadang-kadang kita lebih mentang-mentang kita sholatnya banyak, artinya naudzubillah kita meremehkan manusia. Jangan sampai kita begitu. Semakin tinggi kita ilmu kita, ibadah kita, harusnya semakin tunduk, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini akhlak. Ya, maka bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Ya, bergaul dengan manusia, ya, berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang bagus, akhlakul karimah. Ya. Makanya Imam Syafi'i ya radhiyallahu anhu, beliau katakan mengenai tentang akhlak, ij'al ilmaka milhan, kata Imam Syafi'i. Ya, jadikan ilmu itu seperti garam. Ya, kita kalau punya ilmu, diibaratkan jadikan ilmu itu seperti garam. Garam itu kan penikmat rasa. Ya, jadi enak tuh kalau kita ada makanan, ya, itu Indomie aja, kalau nggak ada mecin ya nggak enak. Ya, nggak enak, hambar rasanya. Bikin nikmat, bikin sedep itu gara-gara ada mecin. Mecin itu kan ibaratnya kan kayak garam, ya, penyedap. Ya. Wa ada baka daqiqan, dan jadikanlah akhlakmu itu seperti tepung. Ya, ya, adabmu itu seperti tepung. Artinya apa? Banyakkan tepung daripada ilmu, diibaratkan kata Imam Syafi'i. Kalau kita bikin Indomie kan banyakkan tepungnya daripada apinya itu. Apa namanya itu? Garamnya, penyedapnya. Ya, masih banyakkan tepungnya itu yang keriting-keriting itu, banyakkan. Ya. Artinya apa? Banyakin itu. Ilmu jadi penyedap, penyempurna kita punya akhlak. Ya. Orang punya ilmu tapi nggak punya akhlak, ya diremehin sama orang, dihina oleh orang. Ya, punya ilmu doang tinggi-tinggi, akhlaknya nggak ada, masih dicerca sama orang. Ya, nggak ada apa-apaan, cuma ada garam doang, nggak dimakan sama orang. Orang mau dimakan daungan, dimakan rumput daripada makan garam. Ya, artinya nggak mau. Tapi kalau ada tepung doang, nggak ada garam, masih dimakan sama orang. Nggak apa-apa dah, ani lapar. Artinya kalau kita punya akhlak doang, masih ilmunya masih rendah, tapi berakhlakul karimah, ya, kepada manusia masih diterima oleh orang, masih dianggap oleh orang, ya, untuk apa? Menerimanya dengan orang
yang baik. Nah, ini makanya Nabi sangat memerintahkan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Tidak hanya cukup kita berakhlak dengan Allah, ya beribadah sopan santun beradab dengan Allah, tetapi kita juga harus juga dengan manusia dengan akhlak-akhlak yang baik. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan Nabi. Ya, aku berada di belakang Nabi. Ya, dikatakan berada di boncengan dari ontaknya Nabi. Nabi naik ontak, di belakangnya Ibnu Abbas. Ya, dia mengatakan yauman, pada suatu hari. Ya. Faqala, Nabi berkata, ya gulam. Ibnu Abbas masih kecil nih. Ya, wahai anak, ya, inni u'allimuka kalimat. Ya, sesungguhnya aku ingin mengajarkanmu beberapa kalimat, beberapa kata yang luar biasa. Ya, itu Nabi sambil boncengan, ya artinya sambil bersama dengan Ibnu Abbas ngomong, ya wahai gulam, ya aku ingin mengajarimu beberapa kalimat. Ya kalau gulam berarti anaknya udah gedean, masih anak kecil tapi bukan kayak Sobi, bukan anak balita. Ya anaknya kalau diajak komunikasi nyambung, udah gede. Ya udah SD SMP lah bahasanya begitu. Ya, dikasih sama Allah sama Nabi Muhammad namanya pelajaran di masa kecilnya. Ya, ketika itu apa beberapa kalimat, ini kalimatnya luar biasa. Maka kita ajarin kepada anak kita, ya biar anak kita itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar merasa bahwasanya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang kalau diawasi oleh Allah, ya dia luar biasa anak kita kalau begitu. Ya, dia mau berbuat aja dia ingat Allah, sehingga apa? Nggak berani tuh dia melakukan sesuatu yang tidak baik. Karena ya kalau kita aja ada CCTV aja kita nggak berani, ya kita nggak berani untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya. Nah kalau kita jadikan Allah itu selalu ngawasi kita, nggak bakalan kita berani. Apa salah satu kalimat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Ya, ihfadillaha yahfadka. Jagalah hak-hak Allah. Ya, jagalah hak-hak Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Ya, jaga sholatmu, jaga hak Allah. Allah suruh begini kita jaga. Ya, Allah begini, jaga Allah. Ya, junjung tinggi, muliakan Allah. Ya, artinya dijaga. Ya, kalau engkau menjaga Allah, ya, hak-hak Allah maksudnya di sini. Ya, padahal Allah nggak perlu dijaga. Yang dimaksud jaga kalian hak-hak Allah. Ya, dengan apa? Menjalankan perintahnya, menjauhkan larangan-larangannya. Ya, dengan itu apa? Ihfadka. Allah akan menjagamu. Tenang aja. Jangan takut. Kalau engkau menjalankan perintah Allah, Allah akan jaga kita. Ya, itu Nabi ajarin tuh. Maka itu mental jadinya. Jadi anak tuh kalau diajarin di masa kecil ini jadi berani. Jadi dia di belakang nggak takut, ditanya takutnya cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutnya karena Allah, bukan takutnya karena yang lain. Ya kalau udah diajarin semacam itu di masa kecilnya, ihfadillah, jaga hak Allah. Ya makanya ya, ajarin anak kita, anak-anak kecil kita, ya anak-anak muda gitu, anak-anak kita. Ya kalau misalnya mengajak kepada anaknya, jangan udah makan belum, jangan begitu. Ya, sono minum dulu, makan dulu. Udah makan belum? Jangan pertama kali yang diucapkan itu mulu. Anak bagaimanapun kalau lapar pasti makan. Paling tidak jajan. Nggak mungkin anaknya perenakan. Bisa aja dia ngambil nanti terpaksa ya makan juga. Yang pertama kali apa? Ajarin, ingatkan, suruh jaga hak Allah. Udah sholat belum? Ya, sholat dulu. Ya, kalau nggak sholat, Allah marah.
Allah nggak jaga kalian. Ya, artinya diberikan untuk apa? Selalu menjaga hak-hak Allah, diajarin semacam itu. Ya, karena kalau anak nggak dibilang kayak begitu, nggak bakalan sholat. Ya, penyebab dari masyarakat banyak anak-anak yang susah sholat karena naudzubillah, maaf aja, dari orang tuanya sendiri nggak pernah dia nyuruh anaknya sholat. Ya, jangan tuh suruh majlis taklim, anaknya sholat aja nggak pernah. Ya, kalau kerja disuruh, tapi kalau untuk ibadah kepada Allah nggak pernah. Ya, nah ini bahaya, masalah, karena investasi anak kita, akhirat kita salah satunya anak. Siapa yang akan mendoakan kita? Siapa yang akan membacakan Quran kepada kita ketika kita tiada? Ya, jangan ngarep kita sama tetangga, jangan ngarep kita sama yang lain. Yang kita harapkan adalah anak kita. Maka perintahkan anak kita di masa kecilnya untuk menjaga hak-hak Allah. Jaga, suruh sholat, suruh puasa, dilatih, dibilangin. Kalau perlu hadiah, kasih hadiah. Ya, jangan nyuruh doang. Ya, jangan nyuruh doang, tapi ajak ke jalan, ajak ke masjid, ajak untuk menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah begitu tenang aja bagi orang tua. Ya, Fatihah, tenang. Kalau anak kita udah menjalankan hak Allah, insya Allah pasti Allah akan menjaga anak kita. Ya, apalagi menjaga kita kalau kita menjalankan hak Allah. Ihfadillah tajiduhu tujahaka. Ya. Yang kedua, ihfadillah, jagalah hak Allah, jagalah agama Allah. Ya, artinya jaga simbol-simbol dari agama Allah, subhanallah, syiar-syiar Allah. Ya, jangan sampai naudzubillah ketika ada sesuatu yang tidak baik dengan agama Allah, kita biasa aja, tidak ada rasa untuk apa? Untuk menjaganya. Jaga, ya. Tajiduhu tujahaka, niscaya nanti Allah akan bersamamu, menyertai kamu, dapati Allah akan bersamamu selalu. Nggak hanya menjaga, Allah selalu bersama kita. Kalau kita menjaga Allah, hak Allah, menjaga agama Allah, niscaya Allah akan bersama kita. Udah, dimanapun kita berada, artinya Allah akan menjaga kita dari apa? Dari perbuatan-perbuatan harusnya kita melakukan perbuatan maksiat, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah bersama kita selalu. Nah, ini luar biasa. Ya. Wa idza sa'alta fas'alillah. Ya, kalau engkau meminta, ya, memohon, fas'alillah, mintalah kepada Allah. Ya, jangan kita nggak ada, kita ngeluh sama makhluk. Yang ada kecewa. Kita minta langsung kepada Allah. Bahkan dikatakan, ya, kata Nabi, mintalah kepada Allah walaupun apa, kamu memintakan sendal kamu yang hilang. Ya Allah, sendal hilang, ya Allah gantiin, ya Allah, minta sama Allah dulu. Ya, nanti Allah akan berikan apa ya, perantara rezeki ya, yang tanpa diduga-duga. Nah, kita spontan, kalau kita seandainya ketika kita langsung meminta kepada orang, kita berharap kepada orang, ya berarti secara tidak langsung kita masih kurang butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah akan memperhatikan kita sedangkan kita aja tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah beda dengan kita. Kalau makhluk, kalau dimintain mulu, enak. Pertama ngasih, kedua ngasih, ketiga, keempat lu minta mulu sama gue, enak. Kalau Allah lain, semakin dia butuh dengannya, semakin meminta dengannya, semakin Allah senang terhadapnya. Itu Allah. Ya, makanya jikalau kita meminta, mintalah kepada Allah. Minta kepada Allah. Ya, langsung bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza sa'alta fas'alillah. Ya, kalau hati kita kuat, ya minta aja sama Allah. Ya, langsung kita bermunajat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain juga untuk selanjutnya berikhtiar. Dengan ikhtiar Allah jalankan, mudahkan untuk tercapainya apa? Tercapainya permintaan dari Allah Subhanahu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya langsung minta kepada Allah. Hatinya penuh kepada Allah mintanya. Ya, yang kemarin kita ceritakan, kisahkan di zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika ada orang minta kepadanya, wahai Nabi Musa, ya doain dong aku nih, aku punya hajat.
mintain doa untuk supaya cepat diijabah oleh Allah. Dikasih Nabi Musa amalannya, doanya. Setahun kemudian ternyata nggak diijabah, nggak diterima. Datang lagi, ya wahai Nabi Musa, saya sudah berdoa selama setahun, apa yang saya minta kok nggak diijabah-ijabah? Nabi Musa langsung, ya saya akan minta kepada Allah, saya akan tanya kepada Allah. Nabi Musa nanya kepada Allah, ya Allah, ya ini orang saya kasih amalan yang mana dia minta suatu hajat, ya yang mana hajat tersebut saya kasih doanya, ya tapi setahun belum diijabah. Wahai Allah, ketahuilah kalau seandainya yang dia minta itu ada pada diriku, akan aku kasih. Bayangin tuh, ya, protesnya Nabi Musa, kok nggak dikasih? Saya aja kalau dia minta saya kasih, saya aja saya nggak ada. Apa jawaban Allah? Kata Allah, wahai Musa, ketahuilah selama dia berdoa, ya hatinya dia enggak kepada Allah, hatinya itu selalu 2 ekor kambing mulu. Dia baca doa tapi hatinya nggak khusyuk, selalu ke kambing, ke hartanya mulu. Ketahuilah kalau seandainya pada saat itu dia ingatku kembali kepadaku, aku akan ijabahkan padanya. Bayangin. Jadi ternyata selama ini kita berdoa kepada Allah, apa? Kenapa nggak diterima? Ya salah satu penyebabnya kita ketika berdoa kurang khusyuk, kurang yakin, kita masih apa? Mengandalkan orang lain atau memikirkan kita punya harta kita, ini salah satu penyebab terhalangnya. Waliyadzubillah. Maka langsung kita minta dulu kepada Allah. Urusan nanti, ya jangan kita langsung berharap langsung diturunin begitu, nggak begitu juga. Ya kalau begitu bisa aja Allah kasih. Ya cuman ya Allah Maha tahu, Allah bisa lihat keadaan kita, keimanan kita. Makanya Allah langsung apa? Nabi Muhammad SAW mengatakan fas'alillah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kau meminta pertolongan, ya mintalah pertolongan dulu kepada Allah. Ya, langsung minta kepada Allah. Ya ke dokter itu ikhtiar. Ya, tapi hakikatnya kita meminta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang yang apa-apa aja di rumah sakit, ya, keluarganya atau yang lainnya, tetapi dia nggak sholat, dia nggak minta kepada Allah akan pertolongan dari salah satunya. Kita minta biar kesehatan, kita minta langsung bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasta'in billah. Ya, wa'lam, ketahuilah annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wa'lam, ketahuilah bahwasanya ya umat, ya jikalau berkumpul, ya, manusia atau umat jikalau berkumpul kata Nabi, ya ala an yanfa'uka bi syai'in, ya berkumpulannya mereka itu untuk membuatkan manfaat bagi dia. Ya, membuatkan manfaat, ente jadi bisa nih, ya, diberikan manfaat supaya ente begini, harus begini, berkumpul nih, begini, kasih ini, mau begini, wow, udah dikasih nih, ya, manfaat. Lam yanfa'uka illa bisyai'in, tidak akan bisa orang tersebut walaupun berkumpul dengan begitu banyaknya tidak bisa memberikan manfaat pada orang itu, ya, kecuali memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah ditentukan Allah nggak bisa jadi manfaat, nggak bisa. Emang bukan rezeki kita, ente nyari model apa itu bukan rezeki kita, ya udah, nggak bakalan bisa walaupun tolong sini, jalan sini, begini. Kalau takdirnya begitu udah nggak bisa. Ya, artinya apa? Kita perlu usaha, tapi kembalinya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita usaha kepada Allah. Jangan kita nggak usaha. Artinya kita udah ikat nih, kita punya kuda, ya kita ikat, kita jaga, atau kita punya motor, kita kunci ganda, kita begini, ya kita udah usaha tuh supaya apa? Tidak apa? Kehilangan misalnya. Tapi kalau udah takdirnya begitu mau gimana? Tapi tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga, karena segala takdir itu ada yang bisa dirubah oleh Allah dengan apa? Dengan kita berdoa kepadanya. Ya walaupun ada takdir yang nggak bisa berubah, ya walaupun orang berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kita, tidak akan bisa kalau udah tulisannya, nggak bisa. Wa in ijtama'a ala ayyadurruka, jikalau ada seseorang berkumpul, ya, sesuatu untuk membahayakan kita,
sesuatu membuat mudarat bagi kita, ya, bisyai'in, tentang sesuatu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu alaik, nggak bakalan bisa juga kalau udah takdirnya dia selamat, ya, kalau udah takdirnya dia selamat, ya, nggak bisa juga. Jadi nggak bisa ditentukan dengan hal yang semacam itu. Maaf, misalnya ada orang di lantai 10 dilempar, ya, ke depan, ya, pasti mati, ya, belum tentu juga. Kalau takdirnya memang Allah diselamatkan, ya pasti selamat. Makanya jangan heran, ya, ada orang walaupun ada yang mati, ada yang, ya, emang takdirnya itu masing-masing. Nggak bisa bisa menentukan segalanya sesuatu bagi kita. Ya, kita patut untuk apa? Menjaga ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa, kita patut bersyukur aja udah. Ya, kita tetap menjaga ikhtiar, ya, bahwasanya kembali tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah di zaman sahabat Nabi, ya, ada orang taruh aja, kata Nabi, mana ontamu? Udah di depan, ya Rasulullah. Ya, diikat dia? Enggak, udah tawakal. Salah, kata Nabi. Bukan begitu cara tawakal. Ya, kalau begitu hilang, terkapur tuh ente punya unta. Gimana caranya? Ikat dulu, ya, habis itu yang kenceng, baru ente berasa tawakal. Kalau misalnya udah diikat masih hilang juga, ya udah, artinya emang udah takdir. Tapi kalau emang nanti kembali, itu jadi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya begitu, ya, jadi nggak ada kecuali, ya, atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun ada takdir-takdir yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, salah satunya yang bisa merubah takdir kita, ya, segala sesuatu bala yang jelek bisa dihalangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu amalannya kita memperbanyak mengingat istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita banyak bersedekah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah, ya, orang yang membutuhkan, itu salah satunya. Atau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini nggak bisa, ya, walaupun udah cakep mau pakai apa mau udah mati aja, ya, nggak ada urusan. Kita nggak bisa menghalang pakai ini, ya, ada orang kaya, ya, ini kejadian, ya, dia nggak mau mati, dicari dokter yang terhebat, akhirnya dokter yang terhebat dia kasih makanan awet muda, ini kasih pil, kasih obat, kasih ini triliunan, ya, dikasih ini, biar apa? Biar pertumbuhan tuanya itu enggak, jadi perkembangannya bagus terus, muda terus, dia mau hidup selamanya maksudnya, karena dia merasa harta dia banyak, jadi bisa menyewa, cari penelitian dari dokter-dokter tertentu. Akhirnya ada pilihan, ketika dia berusaha keras supaya tidak mati, ya, ternyata dari obat itu penyebab dari kematian dia. Jadi nggak sadari bahwasanya obat itu mempengaruhi, ada titik yang mana di dalam perutnya itu membahayakannya. Ya, artinya udah usaha orang semaksimal mungkin untuk menyelamatinya. Kalau udah takdirnya, udah saatnya di umur segitu, udah selesai. Gitu. Karena kenapa? Kata di dalam Nabi SAW, rafi'atil aqlab wa jaffis. Ya, karena kolam udah diangkat, udah kering suluknya. Ya, udah selesai. Ya, makanya ketika kita hamil, anak baru 40 hari itu, 4 bulan, ya, di situ kan dikat rezeki, ajalihi asaid atau saqi, kan di situ di hadis ditentukan, dikatakan kalau ada orang, ya, mengandung, ya, pas umur 4 bulan, ya, itu di situ ajal rohnya ditiupkan, di situ ditulis apa ya? Rohnya, ya, di apa? Ajalnya, ya, rizkinya, ya, jodohnya, apa lagi? Dia dalam keadaan baik, enggak sa'id atau syaqi atau celaka. Ya, itu udah ditentukan ketika 4 bulan dikandungnya. Ya, makanya, ya, kalau 7 bulan itu kan tradisi. Biasanya kalau kita, ya, kalau bisa, ya, kita doa ketika kita punya istri atau keluarga yang udah 4 bulan, ya, doain. Karena pada saat itu tuh ditentukan itu. Ya, kalau 7 bulan mau lakuin nggak apa-apa. Ya, tapi kalau mau sendiri di situ dibanyakin. Karena pada saat itu ditentuin tuh ajal anaknya, ditentuin dia selamat apa enggak, orang yang selamat enggak atau orang yang celaka, rezekinya berapa, ya, jodohnya gimana, itu ditentuin padanya pada saat itu. Ya, nah udah ditentuin udah,
Ya kalau dia ditentukan udah begitu ya begitu. Ya, bukan berarti kita hanya pasrah kepada Allah itu begitu, nggak bisa. Kita hanya tetap bersyukur dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah diceritakan bahwasanya ada orang, ya, seorang ahli ibadah. Ini di masa lalu ahli ibadahnya luar biasa. Akhirnya malaikat merasa terengah. Karena kenapa? Merasa terharu dengan orang tersebut. Ketika melihat nih ibadahnya getol benar. Ibadahnya luar biasa benar. Ibadahnya pasti lihat di lembaran suhuf, dilihat ya di takdir tersebut bahwasanya min ahli nar. Ini orang tersebut tergolong dari orang yang ahli neraka. Kaget sampai si malaikat, kok bisa ahli neraka tapi ibadahnya luar biasa kepada Allah, alimnya bukan main. Ya, sehingga dikatakan malaikat turun, ya, membicara kepadanya, ngomong, ya, tahu, kabarin lah, kalau kita bilang kabarin, ente ini sebenarnya ahli nar, ya, ente ibadahnya betul amat, ya, ujung-ujungnya juga neraka. Apa jawaban untuk ahli ibadah tersebut? Jawaban yang bisa mengubah dia punya takdir. Kenapa? Karena dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya enggak apa-apa. Hanya mau tempat di surga ke, mau di neraka ke, yang penting Allah ridho. Bayangin tuh, jawaban yang sedikit tapi luar biasa. Artinya ibadah dia itu bukan karena surga. Ibadah dia itu bukan takut neraka. Ibadah dia itu yang penting Allah ridho Subhanahu wa ta'ala. Pas malaikat naik ke atas, dilihat tulisannya udah berubah, ya, takdirnya min ahlil jannah. Jadinya ibadah kita itu selalu, kita jangan, kadang-kadang kita kan takutnya kalau kita ibadah karena kita pengen masuk surga. Imannya masih gitu kita, imannya masih setebal itu. Tapi orang tersebut enggak, biarin, yang penting Allah ridho. Makanya ada doa kan, raditu billahi, Allahumma inna, apa doanya gimana? Allahumma bismillah, apa? Allahumma inna ridha wal jannah, gimana awalnya? Apa? Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah. Ya, karena doa kita Allah, ya, kayak minta kepadamu ridho, keridhoanmu, wal jannah, dan surga. Jadi kalau masuk surga, kalau nggak diridhoin ya nggak enak. Kita masuk rumah orang aja, kalau tuan rumahnya cemberut gimana gitu, nggak enak bener. Nggak enak, panas, buru-buru, nggak enak. Ya, nah itu dia, keridhoan selalu dibarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya diterima takdir apapun. Ya, takdir apapun, artinya kita cukup untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap kita ibadah, urusan nanti belakangan udah. Yang penting kita minta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatil ghairi wajad ihfadillah tajidu tujahaka. Ya, ihfadillah tajidu tujahaka. Dan fi riwayat ghairihi ziyarah, ya, ziyadah. Ya, di riwayat yang lain ada tambahan bahwasanya ini hadis riwayat Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Tapi di riwayat yang lain ada tambahannya, ihfadillah tajidhu tujahaka. Ya, jagalah Allah, insyaallah nanti engkau akan mendapatinya bersamanya. Ya, ta'arraf ila Allah fi raha, ya'rifka fi syiddah. Ya, kenali Allah. Ya, kenali Allah fi raha, dalam keadaan lapang. Ya, dalam keadaan kita sukses, dalam keadaan kita berada, kita kenal sama Allah. Kenapa kita begitu? Ya, ya'rifka fi syiddah. Niscaya nanti Allah akan mengenalmu, mengingatmu dalam keadaan susah. Kalau kita dalam keadaan senang, kita ingat Allah, nanti Allah akan ingat juga dalam keadaan susah. Ya. Wa alam anna ma ahqaqa lam yakun yusibuka. Wasal kami tadi. Wa alam anna nasra ma'al usri ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Artinya kalau kita ditolong dengan Allah, ya patut kita pintunya perlu sabar, ya, kesabaran. Ya. Wa annal faraja ma'al karbi,
Ya, sesungguhnya kelapangan itu ya bersama dengan kesusahan. Ya, wa anna ma'al usri yusra. Di mana ada kesulitan pasti juga ada jalan keluarnya. Nah, ini hebatnya di sini ya. Terakhir ketika dikatakan di dalam apa? Wa anna ma'al usri yusra. Ya, atau wa anna nasra wa annal faraja wa annal karbi. Ya, wa annal farji ma'al karbi wa alamu anna nasra ma'as sabri. Di sini dikatakan wa alam anna nasra ma'as sabri. Ini ada alif lam. Anna nasri, anna nasra ma'as sabri. Bahwasanya di mana sesungguhnya di mana itu ada pertolongan, nasra ya, ma'as sabri, satu pertolongan, satu kesabaran. Ya, kalau kita dalam artian tuh, kalau dalam nahwu tuh dalam ma'rifah ya ada kesabaran ya, wa annal faraja ada kelapangan, ada kesulitan Allah. Tetapi di sini wa anna ma'al usri yusra. Ini luar biasa. Di mana ada satu kesulitan ya, yusra, niscaya Allah akan bukakan pintu banyak kemudahan. Ya, makanya di dalam surat apa? Surat apa? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi inna ma'al usri yusra wa inna ma'al. Nah, di sini Allah katakan kalau dalam nahwu itu kalau satu alif lam itu satu. Di mana ada kesulitan satu usri ya ma'al wa annal ma'al ya ma'al usri ada satu kesulitan yusra, niscaya Allah akan bukakan pintu-pintu banyak kemudahan. Ya, dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya rabbana bi annana zarabna wa ala ladha ashrafna fatub alaina tauba tagsil kull hawba wastur lana al-awrati wa min ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والإخواني وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد العبد وآله عدد طس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما عسى وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.